Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Hirafika, saya dari kelas PAI 1A. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu membuat soal dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-terakhir. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu mengapa dalam penyampaian pembelajaran atau materi metode itu sangat penting. Berdasarkan pengertiannya, metode adalah suatu jalan atau sebuah cara untuk menyampaikan sesuatu, yaitu pembelajaran. Jadi, metode adalah jalan yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Soal berikutnya yaitu apa dasar-dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam. Dasar-dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, terutama tentang tauhid dan perintah membaca, yang sesuai dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu memerintahkan manusia untuk membaca, baik membaca materi pembelajaran dari buku maupun juga melihat dari alam. Jadi, kita melihat alam semesta itu juga sebenarnya membaca, karena kita bisa tahu ciptaan Allah secara langsung dan kita bisa mempelajari ciptaan Allah tersebut untuk kita mendapatkan pembelajaran. Soal yang selanjutnya yaitu bagaimana prinsip-prinsip evaluasi dalam mendirikan Islam. Prinsip-prinsipnya yang pertama ada valid, yaitu terpercaya. Jadi, prinsip evaluasi pendidikan yang pertama adalah terpercaya. Jadi, kita harus melaksanakan evaluasi agar kita bisa melanjutkan dan memperbaiki yang salah dan untuk memperbaiki sistem pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu berorientasi pada kompetensi. Jadi kita melakukan evaluasi pendidikan dalam Islam, kita juga harus berorientasi pada kompetensi masing-masing siswa. Jadi kita melihat bagaimana sejauh mana kompetensi siswa tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu berkelanjutan. Jadi di poin ini prinsip evaluasi yaitu berkelanjutan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melakukan evaluasi dalam pendidikan Islam itu bukan hanya sekali saja, tetapi harus berkelanjutan agar kita bisa tahu sejauh mana kompetensi siswa itu dari waktu ke waktu. Jadi kita harus tahu kompetensi siswa itu dalam skala berkala, yaitu secara berkelanjutan dan bertahap. Jadi, prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh ini maksudnya adalah kita melaksanakan evaluasi pendidikan dalam Islam yaitu secara menyeluruh. Jangan hanya dari kompetensi siswa, tetapi kita juga menilai proses bagaimana siswa itu memahami sesuatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa sikap yang harus dimiliki oleh para pendidik menurut hadis Rasulullah. Yang pertama yaitu penyayang. Jadi kita sebagai pendidik kita harus penyayang dan lemah lembut. Jadi kita harus mendidik dengan cara lemah lembut dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan melakukan kekerasan. Selanjutnya ada adil. Jadi kita sebagai pendidik kita juga harus adil. Kita jangan sampai memilih peserta didik, kita jangan membedakan mana yang pintar dan mana yang kurang pintar. Kita harus membimbing semuanya dan kita harus merangkul semuanya. Selanjutnya yaitu jujur. Baik, di poin ini jujur adalah kita sebagai pendidik kita juga harus jujur. Kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri maupun orang lain. Tetap karena guru itu digugul dan ditiru. Jadi guru itu harus menyontohkan kejujuran dan nilai-nilai yang baik kepada peserta didiknya. Bagaimana kalau peserta didiknya ingin berperilaku tak baik, tapi kita pun tidak menyontohkan yang baik pula.
Baik, kita selanjut ke soal yang terakhir, yaitu bagaimana tujuan pendidikan lingkungan sosial menurut hadis. Jadi, tujuan pendidikan lingkungan sosial menurut hadis adalah agar peserta didik memiliki akhlak mulia. Tujuannya apa? Yaitu agar peserta didik memiliki berakhlakul karimah, sopan, santun, jujur, dan nilai-nilai baik lainnya atau nilai moral yang baik. Selanjutnya yaitu kepedulian sosial. Jadi di tujuan pendidikan lingkungan sosial menurut hadis ini melatih sikap siswa untuk memiliki dan memiliki sikap kepedulian sosial, yaitu sikap empati dan simpati yang tinggi seperti membantu tetangga yang terkena bencana alam dan lain-lainnya, atau sikap kepedulian sosial lainnya yaitu bergotong royong dan lainnya. Selanjutnya yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Jadi di tujuan pendidikan lingkungan sosial ini menurut hadis, yaitu di poin terakhir adalah apa tadi? Jadi poin yang terakhir adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan alam. Contohnya kita mendidik peserta didik untuk memiliki rasa tanggung jawab kepada alam dan masyarakat. Maksudnya apa? Jika kita berbuat salah, ajarkan anak untuk meminta maaf dan membenahi kesalahan tersebut. Terus juga dalam tanggung jawab dalam lingkungan alam, itu maksudnya jangan membuang sampah sembarangan. Terus juga menjaga alam seperti menanamkan rasa kepedulian terhadap alam agar memperpanjang umur bumi dan yang ada di dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.